Tes tes, oke, kembali lagi di channel Ilma Digital. Hari ini kedatangan pasien paketan. Ini Sony A7 R2 RM2. Sini stiker sapi atau army nih. Pokoknya gini ya. Ini belum tak bongkar karena masih stikeran. Cuma ini baut-bautnya repot ini bongkarnya nih. Terus meletak semua nih. Nah, ini tidak ada ya tutupnya ini, sama tutup belakang ini juga nggak ada. Tutup engselnya yang di sini nggak ada, sama tutup soketnya ini. Ini keluhannya seperti ini. On, nyala. Ini vindernya aja yang nyala. Bisa jepret. Ini no display. Ya. Terus tombol-tombol nggak fungsi. Pencet menunya nggak fungsi. Ini nggak tahu ceritanya, intinya entah habis dibongkar sendiri atau apa, diperbaiki atau dulunya gimana kurang tahu. Terkatanya ini seperti tarik terus akhirnya malah kebakar, rusak soketnya itu. Nah, kita cek aja semuanya ya. Ini ada yang jelas, ini ada dua penyakit keluhan, no display sama tombol-tombolnya nggak fungsi. Nah, oke, kita eksekusi aja. Nggak tahu ini berapa lama waktunya atau durasinya. Seperti biasa video nonstop, jadi tanpa edit. Kalaupun edit pun ya paling tak stop atau tak pause itu aja. Gunakan obeng yang tepat. Ini Sony A7R2. Ini analisannya sih rusaknya di mainboardnya juga pernah nih, selain soketnya ini. Ini harusnya ada tutupnya ya guys. Kayaknya masih bisa dipakai dah ya itu ya. Soalnya dari soket dioprek itu juga tapi udah nggak bisa sama sekali. Oke. Untuk memastikan ini mau tak pinjemin pakai punya saya. Ini aku punya A72. Ini masih normal, masih bagus, soketnya masih komplit, nggak ada yang cacat ya. Kita coba aja. Kalau berhasil berarti board LCD-nya ini yang rusak sama tombol-tombolnya itu. Ya, eksekusi. Kalau masih sama no display ya berarti ya wassalam, kemungkinan ya tetap mainboard. Oke, sudah benar ya. Udah ngunci, kita gini aja enggak apa-apa. Saya on kan, pastikan aman, enggak ada trouble. Tutup mati. Tutup mati. Notnya ini error ya, nyalanya di vindernya nyala. Tutup mati. Ini backlightnya ini nyala. Ya, ini dari mainboardnya. Kalau ini tadi mati total, ini backlightnya ini remeng-remeng nyala. Ini pakai punyaku. Nah, itu nyala ya. Nah, berarti memang fix, bukan board LCD-nya dari mainboard. Tapi yang jelas mainboard udah pasti kena. Nanti kalau udah tak perbaiki, tak coba pakai ini, pakai punya saya ini. Soketnya juga masih bagus, fleksibelnya enggak apa-apa ya. Nanti kalau udah jadi langsung tak coba pakai punya saya ini. Kalau masih tetap nggak fungsi berarti ini juga kena. Berarti ada dua penyakit ya ini. Kalau nanti andai kan tak ganti ini, sudah mainboard sudah tak perbaiki, tapi kok masih nggak nyala LCD-nya, berarti dari port LCD-nya ini juga bermasalah. Kan ini normal, ini punya saya normal. Oke, kita lanjut aja prosesnya. Tutup. Kita harus melepasin satu-satu ini stikernya ini. Wah, agak repot ini. Stiker sapi.
di sini aja lah. Ini tidak ada, sini tidak ada, aman. Oh ini sama yang di sini ada. Ini bisa gini aja. Ingat ini bukan video tutorial ya guys. Ini video apa ya namanya? Ya, promosi Ilma Digital itu bisa menangani servis kayak gini penyakitnya. Ini no display sama tombol-tombolnya ya ini ya. Ini memang harus sudah pernah dibongkar. Jadi nggak heran kalau rusak tambah parah. Habis ini katanya mau dikirim lagi yang scrollnya macet atau apa kayak gitu. Tapi ini harus jadi dulu ya. Ini dapat kiriman paket dari luar kota. Mungkin pemiliknya kenal langsung kan. Itu kamera saya itu kan gitu. Ada stikernya sapi atau army ini. Ini durasinya lama enggak apa-apa, memang buat kerapian video ya, enggak saya bikin tak cepetin ya gitu, malah bingung yang nonton. Ini kalau nonton segini aja sambil ngomong enak. Kalau tak cepetin kayak mungkin kayak video-video teknis yang bikin video semacam ini kan, saya nontonmu juga bingung, jadi mau ngikutin juga susah. Jadi udah ini kalau mau diikutin boleh, ini bisa dibuat video pembelajaran juga boleh. Tapi memang saya harap jangan coba-coba kalau kita nggak punya skill teknisi kamera ya. Rusak parah itu kemungkinan besar tuh ada. Apalagi ya Sony A7R kayak gini kan kamera mahal. Jangan coba-coba. Lebih baik memang kita harus modal. Memang harus modal. Jangan dikuasai sendiri apa-apa. Wah, alah cuma gitu aja modal YouTube. Nah, nggak bisa bilang gitu. Oke ya. Ini mungkin yang saya pause di bagian perbaikan mainboardnya ya, karena makan waktu lah tentunya, terlalu lama soalnya ngerjain ini nggak di sini. Yang untuk repairnya saya harus males mindahin kameranya ini, HP-nya, jadi nggak apa-apa tak pause yang bagian perbaikan mainboard. Nanti nggak langsung tak coba dulu, jadi langsung kemudian berhasil. Sini tuh susah ya. Masih ada satu lagi di sini biasanya. Kalau kita nggak hafal ya susah kalau di stiker. Nah, sudah ya. Nah, ini fleksibelnya masih originalnya, wajar kalau sudah rusak menunya tadi. Ini lepas dulu. Ini fleksibelnya masih bagus, nggak rusak. Ini bisa lepas ini ya. Nggak bisa, itu harusnya bisa lepas. Ini kok dibaut ke sini ya.
Nah, ini harusnya bisa lepas. Udah pernah dibongkar tapi masangnya nyelip. Ya. Bagian display ini kan di sini ada IC-nya di sini ya biasanya. Di baliknya masalahnya. Nah, lepas semuanya ini. Oh, sekalian ganti feedernya ini, apa itu? Tombol-tombolnya. Kita cek ke komponen kecil-kecilnya yang ini, di fuse-nya ternyata tidak ada masalah, fuse-nya nggak ada yang putus. Kita lepas dulu aja semuanya. Kita langsung coba ganti fleksibel ini dulu, yang penting tombolnya kan fungsinya bisa jalan dulu, bisa normal. Fleksibel top covernya itu penyakit bawaan itu. Buat di sini lah. Nah, ya scroll ini kayak enggak ini retak juga ya. Pernah dibongkar ini berarti. Aku curiga ini retak ini scrollnya juga nggak fungsi biasanya. Nggak pernah, jangan diganti dulu, yang diganti kita bagian ini aja. Mudah-mudahan cuma fleksibel aralnya aja sih. Kalau mau tanya-tanya boleh silakan komentar saja, tapi pertanyaan itu kadang aku nggak bisa jawab secara pasti ya, apalagi kalau tentang harga itu kan, kalau belum ngecek sepenuhnya ya susah. Kecuali mau rusaknya sama persis plug. Ini berarti mana ini? Oh ini, oh udah terpasang. Udah pernah dibongkar ini. Nah, ini bautnya nanti kurang 2 ini. Ya, kita siapkan dulu spare part yang sudah jadi, yang sudah tak siapkan. Tinggal kita pindah sini ya. Malah Shopee.
Ini tadi di dalam bautnya kan kurang 2, tak tukar. Ini yang tak ambil di sini dulu aja. Ini waktu pembongkaran yang pertama kali kemungkinan lupa atau bautnya hilang, tidak dipasang. Harusnya kan ya harus lengkap bautnya, nanti kurang 2 ada sih, saya tak lengkapi nanti. Oh iya, mau saya anu dulu dengan botnya, kita cek dulu, perbaiki dulu, lupa malah masalah pasang aja. Ini hati-hati. Untuk baterai CMOS-nya ini ya, soketnya ini kita cek dulu. Ini mungkin video tak pause dulu untuk perbaikan mainboardnya, di karena cukup lama sih untuk mainboardnya ya. Tidak apa-apa, tak pause, nanti tak sambung. Oke, ini udah coba tak repair IC-nya ya. Mungkin belum tak coba, kita rakit dulu. Stabilisernya aman. Kok kayak ada yang kendor. Rekam enggak sih? Nanti malah nggak rekam, malah repot. Udah sampai segini panjangnya. Nah, oke. Sudah ya. Ini baut satu ini ada, ini tadi nggak ada. Nah, pasang ini udah tak ganti ya guys, kayak punya saya. Tombol menunya kan nggak bisa tadi.
Oh, oke. Video ini mau diikuti silakan, tidak juga bu, tidak apa salah. Yang jelas saya tidak menyarankan untuk bagi pemula. Ya minimal tahu cara proses bongkar pasangnya lah. Nah, ilmu itu mahal guys, pengalamannya yang susah. Kalau asal bongkar saya rasa semua orang bisa, belum tentu ngerakitnya bener, nambah rusak atau enggak kan gitu. Ini dulu, nanti coba di luar dulu ya, maksudnya nggak usah dirakit dulu. Dirakit dulu kan, kalau gagal atau belum berhasil kan kita harus bongkar lagi kan. Oke, kita coba dulu. Oke, kita rakit. Ini aku fleksibelnya agak ragu, ini tak ganti ya sekalian ya. Ini tak fleksibel sebenarnya bagus, cuma aku ragu kayak terlalu tebel gitu loh. Tak ganti aja, tapi ini masih bagus. Tapi daripada ganti tidak ya, kayak masih bagus sih, nggak sah. Sebenarnya saya, nah, ini kesalahan waktu servis pertama itu kok, gara-gara ini tuh kacau nih, masih dirusak semua. Ini kita pasang di luar aja tanpa cover depannya ya, maksudnya kan kalaupun belum berhasil apa kan kita nggak perlu bongkar semuanya kan. Mudah-mudahan ya berhasil. Oke, bismillah. Ini harusnya ada pelekatnya, ini amanin, dikasih selasi aja biar nggak gerak. Ini sudah agak apa ya, lower apa sih istilahnya ya. Nah, untuk biar nggak gerak. Oke, kita coba pasang di sini dulu. Oke, gini aja ya. Kita pasang keypad, sekalian kita pasang coba apanya itu, di padnya tadi kan ada yang trouble. Nah, langsung pakai buat saya ya, untuk LCD saya. Kalau ini kan udah pasti rusak. Kalau ini ya, nanti kalau lu tak coba lagi aja, tapi mudah-mudahan enggak apa-apa tuh. Nah, untuk memastikan kan ini kan ya saya masih bagus, sudah pasti 100% barang normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba dulu, hati-hati ada kebakar. Oke, nyala. Alhamdulillah backlightnya nyala. Iya, aman ya. Ini pakai LCD saya tapi udah, tadi kan sebelum tak bongkar kan tak coba pakai LCD saya kan tetap mati. Nah, jadi emang LCD saya kan tadi tidak ada, emang mainboardnya yang kena. Udah bener kan, itu tak repair, tak IC-nya itu ada segelnya itu. Kita coba, ini menunya udah jalan. Tadi menu kan tak pencet, tidak bisa. Finder itu nyala ya. Oke, sip. Oke, gini. Ingat ini video nggak diedit ya, paling ke pause aja, ke pause kadang wajar. Tadi kan udah tak sampaikan proses ganti IC-nya kan juga nggak mudah, durasi. Ini langsung tak sambung aja, nanti videonya nggak ada potongan-potongan. Oke, semua masih jalan. Oke, mudah-mudahan itu enggak apa-apa ya.
Kita coba aja pakai LCD ini ya guys. Aku sih ragu, cuma ya itu sih, itu kayak ada yang nyelip rusak itu ya. Cuma bahaya enggak ya? Aku ragu aku. Mudah-mudahan lah, untuk menekan biaya soalnya. Ini udah terlalu banyak ini habisnya ya. Saya ini tuh loh. Kalau ini udah pasti rusak ini katanya. Ini naik ini pin atau konektornya ini. Udah kayak bisa. Udah bismillah aja ya. Semoga berhasil. Belum menekan biaya guys. Kasihan nanti yang punya ini kan keluar biaya lumayan banyak. Dan bisa, kalau nggak bisa ya harus ganti port LCD nya juga. Coba dulu. Oh, bisa kayak gini, itu salah nyongkel. Dia tuh pertama biasanya dicekal yang sini bukan yang sana, bukan yang sini, tapi yang di sini diangkat terus ininya malah cowel kan. Oke, bismillah, semoga nggak ada yang kebakar. Nyala, alhamdulillah guys. Berarti buat LCD nya enggak apa-apa ya, selamat, bisa menekan biaya, cuma tetap di mainboardnya yang mahal. Oke, aman ya, sip. Ini tadi sempat tak lurusin dikit gitu aja bisa, itu memang wes gak karu-karuan ini mang, cuma masih bisa, asal nggak digoyang-goyang atau gerak-gerakin aja aman kok kayak gini kok. Oke, yang penting ini lanjut bautnya sini ya. Nah, masih ngerekam ya? Masih, alhamdulillah. Pokoknya pesanku, jangan sekali-kali atau coba-coba kalau kita nggak punya skill teknis, jangan coba-coba ya, please. Berbagilah rezeki kepada teknisi ya, jangan mentang-mentang kalian bakul atau orang yang uang pas-pasan tapi maunya hemat, ujung-ujungnya malah kayak gini, jadinya lebih boros, lebih mahal biayanya. Doakan semoga usahanya lancar. Ini insya Allah mau saya sumbangkan guys, untuk ya servisnya ini, karena hari ini lagi seneng bisa membantu. Nah, ini juga mudah-mudahan niatan ini juga bermanfaat. Semoga ini awet ya. Dan lah nggak rewel lagi. Ini udah menekan biaya banyak ini. Port LCD kan udah 1 jutaan, fleksibel LCD udah tak tekan main banyak ini. Jadi berarti mainboard sama fleksibelnya ini ya. Yang bagus aku pakainya ya. Ini kalau minta nego terus udah tak cancel, tak rusakin lagi. Beneran deh. Ini ilmu ini yang nggak mudah didapat ini. Kok yang kurang pas. Oke, kita lanjut pemasangannya. Top yang bawah dulu aja, biar nggak ada benda asing yang masuk.
pasang lagi. Ini kan juga fleksibelnya udah pernah gantian ya guys, jadi kalau masangnya nggak hati-hati resiko. Kalau bawaan itu sini ada bekas kayak stiker kayak double tipnya gitu, nanti kita rekatin lagi yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim, kita spot yang pojok-pojoknya dulu, kalau berhasil nanti baru yang lanjut. Bismillah. Aman. Oh alhamdulillah. Set menu, sebentar ya, tadi menu-menu kan tidak bisa, scrollnya tidak bisa. Oke. Jalan ya. Oke, kita pelan-pelan tutup lagi. Ini video real ya guys, jadi nggak tak edit atau tak ada ini videonya ya, cuma ada potongan-potongan sedikit karena mungkin tak pause atau saya lagi ngapain gitu aja. Tapi video ini enggak, kalau saya lagi ngapain otomatis pekerjaannya juga berhenti kan, cuma itu aja. Jadi nggak ada yang tak bikin time lapse atau tak cepetin kayak gitu, pusing yang lihat biasanya kayak gitu. Nah, jadi nggak fokus. Kalau ini kan real, saya sambil cerita ngomongnya. Nah, ya seperti ini pengerjaan saya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang mau mengikuti silahkan. Itu syaratnya harus tidaknya harus punya basic service loh ya. Kelihatannya mudah, tak semudah dengan kita melihat soalnya. Cuma bongkar baut aja kok susahan kan kelihatannya gitu. Jangan menganggap remeh sesuatu hal yang kelihatannya mudah. Ini enggak ada toh, enggak ada tutupnya, enggak apa nanti double tip belakangnya. Mungkin ini pengerjaan sampai di sini aja ya guys. Ini biar durasinya enggak terlalu lama. Kan ini tinggal baut saja, yang lain untuk servis. Untung yang penting kan servisnya udah beres. Untuk pengerjaannya udah oke, enggak ada masalah, enggak ada kendala. Kalau sekedar baut-baut saya rasa nggak perlu tak lanjut, atau mungkin dilanjut sekalian. Oke, tapi kalau udah lama, udah setengah jam lebih ya, kalau kelamaan uploadnya juga berat soalnya. Kurang satu aja lah sini, sisanya nanti aja, yang penting udah kelihatan. Oke, kita coba pakai memori ya. Untuk yang lain bautnya gampang, nanti tak lanjut. Yang penting ini udah beres duluan. Kita kasih memori, baca. Ini mode 1 ya. Oke, ini kotor ini. Nanti kayak kalau kehalang karet ini dia ke finder. Oke, mode M1 S A P auto ya, intinya udah normal ya. SCN video 2 M1 M2. Oke, aman. Udah kayak dijual lagi ini. Dan ini loadingnya agak lama. Ini kalau aku belum ngecek apakah sensornya normal atau shutternya normal. Kalau ini harusnya normal ya, nggak ada masalah, harusnya normal semua ya. Kalian kan fokus di mainboard sama di fleksibelnya. Oke, saya rasa cukup sekian pengerjaan dari Ilma Digital hari ini. Sony A7R2 Sapi, no display, mainboard rusak, sama fleksibel top cover.
Ini menekan biaya, fleksibel masih aman. Ini yang walaupun rusak kayak gitu masih aman. Ini asal nggak ditarik-tarik aman. Ini nanti tak plat, tak kasih double tip aja di sini biar itu nggak gerak, fleksibel, bisa ngunci. Oke ya, terima kasih, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe.